BTS. Bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, jangan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di BTS. Behind the Bahas scenes. tontonan seru. BTS tuh apa kalau yang Korea? Grup band. Itu singkatan ya? Singkatan Bukan. juga apa namanya? Nggak tahu gue. Gue nggak peduli juga sih sejujurnya. Apa nih? Kita mau ngebahas film Jerman nih hari ini nih. Jauh mainnya Jejeran Mampang. Jerman. Film tahun 2014 yang digarap sutradara Jerman Siapa namanya? Bisa baca gak lu? Baran Boodar. Baran Boodar. Dan ditulis Jance Riese sama Baran Boodar. Siapa? Jance. Yance Yance. ya, Bacanya Yance. iya. J-nya nggak dibaca gitu. Yance J. ke orang Manado itu namanya. Ya, Ya mungkin dia ada keturunan Mungkin. Jerman Turun. Manado. bisa Jerman jadi. Manado. yang dibintangi seperti Tom Schilling, Tom Schilling sebagai Benjamin Engel, Elias Mbarek sebagai Max, Hannah Herzog sebagai Mari, Wotan Wilke Moring Susah banget Steven. kayaknya bacanya bos. sebagai Steven, Anthony sebagai Paul, Trine sebagai Hannah Lindberg, Stefan Kampring, gua nggak tahu deh nih. Dan sebagainya yang kayak Leonard Caro sebagai Emerek Merek ya. Terus merek lu. terus kayak Lina Dori sebagai BKA investigator. Oke, kita mulai dengan membahas film ini. jadi mulai dari mana Bing? B. Film ini menceritakan kisah seorang apa dia kegiatannya? Hacker yang di dunia nyatanya tuh sebagai orang yang culun, cupu gitu ya, tidak dianggap orang semenjak kecil dia sudah Dianggap menghilang. Dia bukan menghilang, sorry, dianggap tak nggak terlihat. nggak dianggap. sama teman-temannya. Dia akhirnya berkutat di komputer aja. Dia memperdalam ilmu hacker sejak umur 14 tahun apa 11 tahun kalau nggak salah. 14. Yep. Nah di situ akhirnya dia memperdalam ilmu hackernya sampai dia memang benar-benar dikatakan jago emang. Jago. Dia bisa bahasa program katanya. Oh, Dalam bisa film itu. Dan katanya yang bisa bahasa program tuh sulit. Susunya alit. Iya. Tapi emang orang-orang yang aktif di dunia maya nih emang biasanya di kehidupan sehari-harinya kontradiktif. Anteng adem bae ya. Dia merasa hidup di internet tapi di dunia nyata dia seakan mati. Karena hidupnya di situ bukan di sini. Iya, sampai kan ada adegan-adegan juga tuh di filmnya dia di kehidupan sehari tuh kayak Introvert. terus pelor, nempel molor di mana-mana molor gitu karena begadangan mulu kan buat Tapi dia kan minum obat ini, apa tuh? Ritalin supaya segar terus. Oh, beli di mana tuh ya? Apotik lah, masa nggak ada di apotek? Iya, Namanya beli iya. obat di mana kalau bukan kang Iya, obat? iya. Cuman bener. harus pakai resep dokter. Cuman kan kalau di situ kan dijelaskan kalau lu kebanyakan minum Ritalin bisa jadi punya kepribadian ganda atau lu bisa jadi gila semacamnya. Ya, itu kan karena memang basicnya ceritanya kan basic si Benjamin ini punya keturunan bukan bipolar berarti ya? Dari Kepribadian ganda. ibunya ya? Dari ibunya Enggak ya? lah, enggak. Neneknya ya, Enggak, neneknya. Neneknya, ibunya Dia enggak ganda lah. Nenek dia tuh ibunya itu punya kepribadian ganda. Enggak Ibunya? ganda. Ibunya enggak ganda, lebih dari satu, boy. Lebih dari dua maksud gue. Ya multi lah pokoknya. Iya. Iya, itu bayangin aja Tapi si emang Benjamin dia punya berapa di karakter. keluarganya emang ini sih bokapnya kan juga meninggal kan pas perang. Ya sebenarnya kok jauh banget ya perang dunia kedua ya.
Iya, dibahasnya tuh film ini, makanya itu emang Settingannya tahun berapa sih ini film gitu kan ya? Makanya. settingannya udah pasti sekarang lah, Iya, dunia komputerisasi maksud- ya kan. Iya. Tapi dirunutinnya adalah karena dia punya ambisi superhero, menjadi superhero. Iya. Nah, runutan superhero-nya ini yang menurut gua terlalu apaan sih nih, jadi Absurd bahasan lu banget. absurd, asli absurd sih menurut gue, sampai pada akhirnya bertitik pada 3 peluru yang menembus kakeknya ya, berarti kan. Ya, Iya, ya. itu dia, maksud Terus gua. ibunya juga bunuh diri ya? Apa? Bundir, Bundir. Di gantung-gantung. umur 8 ya. Dia pas umur 8 tahun. Jadi emang digedein sama neneknya. Neneknya. Anak nenek doine. Nah, neneknya punya penyakit Alzheimer ya? Iya, Alzheimer. Alzheimer. Degenerasi daya ingat. Iya, Terkikis ya daya ingatnya ya? Iya, iya. Tapi Dia udah nggak ingat. lo sempet gak sih kayak misalnya lo jadi bagian orang yang dibully nih, ya kan? Terus sama orang yang ngebully lo nih, lo pengen bales gitu. Cuman nggak melalui fisik, nggak melalui hal yang bisa lo lakuin. Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan yang membalas. Itu mah itu film azab. Wajib. Sinetron tuh gitu. Iya. Dia ngebalas orang-orang yang dia benci itu melalui internet, kayak dibongkar ininya, dihack. Jadi ada terpuaskan sendiri gitu loh untuk dendam-dendam dia. Caranya beda lah ya. Caranya beda. Untuk Tapi orang-orang. kayaknya puas banget sih kayak gitu tuh ngehack ini dia. Ya Iya. puas lah. Puas soalnya kan sesuatu hal yang nggak bisa dilakuin semua orang. Iya. Kalau intimidasi fisik semua orang bisa. Enggak juga. Iya maksudnya bisa dilakukan lah, biarpun untuk orang mentalnya. Gua nggak bisa ngintimidasi orang. Gua nggak bisa. Masa iya? Nggak bisa gua. Iya, gitu intimidasi narsum buat Enggak, dapat. ini kan, di film ini kan dia kan yang terintimidasi gitu loh. Udah, balik ke film aja. Iya, gue ngomongin dia, nggak ngomongin apa lo yang nyaut kalau nggak bisa. Yang enggak, tadi kan analogi umum. Ya, lanjut. Ya, kayak gitu Ya lah. pokoknya di film ini mah Kawan odong. dibikin runutan kayak ketemu sama hacker-hacker lain gitu kan. Gara-gara dia mencoba menolong Kawannya, Kawan. orang yang idamannya dia, Oh. Mary. si Mary ini pengen ujian gimana caranya dia lulus. Nah siapa Benjamin ini mau ngebantuin dengan nyolong soal di di server. di sekolahannya dia. Emang perempuan tuh ya, biang akar masalah. Iya emang. Tapi kenapa nggak ada yang ngaku dari awal ya kalau gue lo yang ngasih soal lo, ini gue yang Bocorin bocorin. kan dia lo. ketangkep. Sebelumnya nggak awalnya. Kan dia tahu kalau ceweknya itu tahu kalau dia hacker kan belakang-belakangan. Enggak lah. Belakang-belakangan. Iya, belakangan banget. Cuma maksud gue kan dari dari awal kan si cewek ini Yang nggak- dia nggak nganterin kenal. pizza, nganterin apa itu kan dia udah mulai di situ. Iya, tapi kan cewek ini nggak kenal juga, dan sudut pandangnya kan kenapa tiba-tiba si cewek ini bisa kenal sama si. Bisa inget. Emang teman SD-nya itu. Iya, cuma maksud gua kan nggak dianggap. Iya, karena ini orang pecahan genteng nih bocah nih. Orang inilah kepala bagian suruh-suruh lah dulu kalau di sini. Mending disuruh-suruh, nggak diajak. Nggak Nggak ada, dianggap, iya, bukan iya. disuruh-suruh Nggak ada, lagi, nggak ada. Ditanya Benjamin siapa? Hah? Jadi, aneh nih, jangan diajak, jangan Benjamin. diajak. Ada Benyamin Kang Lenong. Tapi gua waktu SD ada tuh temen gue yang dibully, maksudnya dia punya keterbelakangan mental gitu ya. Wah, itu sih yang ngebully goblok. Dan gua nggak setega itu gitu, gua cuman bisa ngeliatin doang namanya anak SD gitu. Dan perasaan gua kayak gimana ya, lah kok begini sih teman gua gitu. Bener-bener Iya. ngebully banget gitu teman gua. Iya pasti ada, tiap tongkrongan pasti ada yang kayak begitu. Dan biasanya emang terjadi di lingkup-lingkup yang apa? Yang nggak kecil banget, nggak gede-gede banget. Tapi gua waktu SMA juga kadang suka ngebully temen gua gitu. Tapi dia jadi temen dekat gua. Jadi abis dibully dia tawa-tawa. Itu mah antara Maksudnya- takut, nggak bisa bales. Tapi maksudnya adil, saling ngebully aja gitu. Setiap dia, maksudnya kalau di waktu gua SMA tuh lagi lemah ya dibully, yang lagi kuat ya nggak dibully gitu aja udah. Iya. Kalau pergaulan di bocah-bocah sekolah kan memang seleksi alam, udah yang kuat Iya. yang menang. Betul, sama aja kayak Benjamin kan, dia kalah kemana-mana udah, Iya. makanya nggak kelihatan. Apa di dunia nyata hacker-hacker juga emang orang yang dibully? Tapi kan dia pintar hacker tuh sebenarnya.
Ya pinter lah orang dia bisa bahasa program, maksudnya bisa nemuin celah. Ya pasti pinter lah, tapi pinter di bidang itu. Di bidang itu. Ketika iya, sosial mungkin gue. belum tentu. Betul. Bisa jadi ada yang emang dia bergaulnya bagus juga gitu kan. Bisa jadi emang tipikal Benjamin ada juga. Oh, temennya Benjamin si Max itu kan pinter bergaul. Pinter bergaul. Itu kan hayalan dia. Enggak, aslinya Emang itu. Asli. Jadi tuh waktu posisi dia diinterogasi sama investigatornya Jerman gitu kan. Dia tuh membuat sebuah cerita bahwa kalau dia sakit ya. Kalau dia sakit. Oh iya. Lu nonton sampai selesai enggak sih dong? Anjing. Nonton enggak yang pas dia atau lu nonton tapi sebenarnya lu lagi berhayal kalau lu nonton. Karena kan terakhir dia mati kan. Siapa? Yang teman-temannya si Max Paul itu. Tuh kan. Tuh. Kan jadi ragu deh. Dia nonton gak nih kawan kambing? Yang lu tonton film yang mana nih? Yang Jackie Chan kali ini kayaknya. WM Jackie Chan nih 2008 aja. Anjing WMA itu bangsat. Tahu kan lu WM Jackie Chan. Jangan itu yang lu tonton kali. Enggak, itu kan dia mati semua. Apa itu Highlander juga itu? Jadi itu kayaknya lu yang berhayal kalau ini nih. Yang film ini sukses memang itu. Film ini sukses memang membawa penonton itu jadi lo kok jadi hidup lagi gitu. Tuh. Iya, berarti salah nangkep gue. Jadi lo nggak nonton sampai tamat. Soalnya gue karena untuk melatih bahasa Jerman gue nggak pakai subtitle. Ya itu salah lu berarti. Iya. Itu fatal kalau kayak gitu. Melatih bahasa Jerman gue. Ya lu fatal. Kalau lu nggak ngerti jangan belaga ngerti lah. Itu emang miss kali bukan belaga. Oh ya udah benar. Kan gue kira itu mereka tuh Highlander ternyata settingan dia ya. Buat settingan dia supaya dia bisa ngerubah namanya. Iya, untuk mendapat perlindungan saksi kan. Enggak yang dia diinterogasi itu dia ketemu sama tuh investigator nyerahin diri. Tujuan utamanya supaya nama dia bisa dirubah. Sebenarnya kalau untuk jadi perlindungan hukum, perlindungan saksi itu cuman kamuflase aja. Iya, lu nggak nonton sampai kredit title-nya habis berarti. Enggak. Gue terakhir tuh yang dia rambutnya berubah warna. Nah, itu udah terakhir. Ya itu gue tonton itu buktinya kan ya. Berubah warna jadi apa nih? Jadi apa dulu? Pirang. Oh, yang dia mau ketemu si Mary. Berarti dia nggak berhayal dia. Lo nggak kebanyakan minum Ritalin lo. Iya, tapi gue sempat itu juga sih, sempat kegocek sama tuh film gara-gara adegan itu. Keren sih di situnya emang. Iya, karena kan kita pikir selesai kan pas dia udah nyerahin diri, plotnya kayak gitu selesai. Plot twistnya dikasih double di terakhir. Tapi emang film ini di awal-awal boring banget. Boring. Kayak ngebentuk ceritanya lambat banget ya kan, terus konflik-konflik yang terjadi juga standar banget sih menurut gue. Iya, sejujurnya filmnya juga standar sih, konfliknya normal banget sih menurut gue, tapi yang bikin bagusnya ya plot twistnya aja sih. Memang kayak dikesankan ini orang standar ya, gue bikin standar aja filmnya maksudnya di awalnya tuh gitu. Ternyata pas di akhirnya anjing keren. Jago. Yang bagusnya adalah menurut gue lu bukan hanya ngeretas sistem, tapi ngeretas otak orang. Modifikasi behavior yang dibilang tuh. Ya kan? Itu karena dia belajar sulap. Ini sosial apa? Sosial modification sosial gitu gue lupa tuh. Ya itu yang kerennya sih. Nggak lo bicara retas meretas bukan pada dalam sistem aja, tapi sampai orang nih kita dibikin real lah. Iya, dibikin real, bisa gue retas kok, tenang aja, ini ada caranya, trik sulap caranya. Udah gitu itu sekelas institusi Jerman kan. Itu kayak gampang banget ya. Itu sekelas kalau di Indonesia tuh BIN. Europol tuh BIN kan? Iya. Apalagi yang BN. Oh iya. nya itu kayak BIN-nya Jerman di kita. Berarti nggak lebih baik dari Indonesia dong nih. Habis gampang dibobol. Kalau yang bobol orang Jerman juga. Orang sini baru keren yang bobol orang Jerman. Gua tuh berpikir tuh ketika ngebobol ngehack tuh ya. Maksudnya di bayangan gua tuh dari jauh ngehack gitu. Kalau di film ini kan iya, lu harus datang ke TKP ya? Harus ada partisi atau hardware yang ditempelin di sana. Dan nyolong gitu. Dia bisa nge-twin program di sana melalui alat itu. Iya itu, tapi bayangan gua tuh adalah ketika nonton bicara
pun ketika bicara dia ngehack soalnya dia ke server loh, ke main servernya. Iya, maksud gue dari jauh gitu. Iya, gue pikir gitu. Oh, dia mulai ngehack nih, tak dari by komputer aja. Kan jerjaring tuh, masuk ke wifi mana, masuk menelusup ke dalam, dia ambil tuh soalnya tuh di download, Sama yang absurd ketika tuh hacker pada ngumpul, mesti begitu ya, pakai topeng gitu ya. Iya kan dia anonim, kan ya enggak maksud gue pakai cosplay gitu kayak biar seru-seru. Siapa ya pakai? Jadi ada karakternya gitu. Pakai cosplay Naruto. Ya bisa jadi. Cosplay Mobile Legend kek. Jadi ada panggilannya, weh Jilong gitu. Long. Salah Long. Mahal bayar ininya. Kostumnya. Iya, ininya juga apa lisensi. Iya. Udah mendingan yang itu aja badut. Iya, udah gitu yang bikin absurdnya tuh di kereta kan apa di maksudnya kereta jalan apa kereta mati? Iya, di gerbong. Iya, gerbong kereta jalan apa hidup tuh? Apa? Kereta mati apa kereta jalan tuh? Iya, pokoknya di kereta deep web dark web lah. Dark web. Dia bilangnya bukan dark web, darknet. Ya pokoknya sistem yang terselubung lah. Iya. Kan internet dalam internet kan. Apa bedanya dark web sama darknet? Sama web sama net bedanya apa? Ini server yang terselubung kan internet dalam internet. Kalau dark web kan emang lu buka, kayaknya emang lu buka dark web kan juga nggak bisa dari Google Chrome bos, browsernya beda. Oh gitu. Lu pernah? Enggak sih, gue dikasih tau teman gue yang pernah. Siapa ketika lu ngebuka, misalkan temen lu nih ketika ngebuka dark web tuh dia di komputer pribadi atau di warnet? Di komputer pribadi, tapi habis itu komputernya di format sama dia. Iyalah, dark web kan virusnya banyak. Masa di warnet yang ada gambar ini lagi lumba-lumba yang login ya, bisnet. Ya itu mah ini kan. Apa? Happy hour. Iya begitu, itu mah software ituan kayak gitu. Tapi dia di komputer sendiri bisa di format komputer karena dia takut. Dia takut gitu. Ada malware masuk. Wah, serem banget. Tapi emang kalau di dunia hacker tuh emang ngeri sih, dia bisa bongkar apa aja. Maksudnya data-data orang-orang sekalipun negara, sekalipun itu private, apapun itu bisa dibongkar sama namanya hacker ya. Iya. Nemuin celah aja dalam sistem. Kan itu yang dijadiin senjata sama dia, ada bug, ada serangga dalam sistem. Ya, nah artinya kan sistem keamanan yang dibikin sama pihak-pihak yang dibobol ini kan yang bikin orang juga kan, artinya dia juga ibaratnya lo bikin penyakit ada penawaran juga gitu maksud gue lo. Percuma lo mau bikin segimana bagusnya sistem keamanan yang lo punya nih negara manapun itu, selagi lo pakai vendor, vendor buka kartu ke yang lain gimana? Kagak, sebenarnya lo mau bikin sistem secanggih apapun tetap ada serangga dalamnya, nggak mungkin sempurna namanya sistem. Setelah udah serangga lo bicara mau apa ya, sistem sekuritas BIN yang pakai apa, misalnya dia sewa apa kalau di McAfee lah gitu, apa Kaspersky tingkat tinggi lah. Kaspersky itulah terserah lah, itu tetap aja yang namanya sistem selalu ada serangga di dalamnya, dan itu yang dimanfaatin sama si Benjamin ini kan, masuklah dia ke dalam tuh melalui bug itu ya, satset benar, dapatlah itu data-data kan, sikat lah itu semua lah, dijual sama dia di forum gelap kan. Iya, udah gitu tayangnya dia ngejual nama hacker juga. Goblok. Kiri kanan main bangsat. Si Emerek. Tapi apa di situ digambarin kalau hacker-hacker ini emang orang-orang yang apa, anak-anak yang anak muda terus yang punya masalah sosialnya. Sosial apa eksistensial? Mereka kan pengen diakuin mereka kan sama si Merek. Diakuin di dunia hacker itu, cuman di dunia real kan enggak. Ya kan dia hidupnya di dunia di dunia realnya mah gak butuh pengakuan. Tapi yang gue senang adalah ketika dia ngehack ini kan, yang apa lagi lomba apa lagi apa gitu, yang saluran teleponnya diputus, terus hadiahnya ini kan mobil. Oh iya. Dia dapat bos. Anjing. Kurang ajar tuh, itu keren Porsche. Sih. Iya dapat Porsche. Itu keren sih di. Kalau siapa gitu ya, gue biayain hacker gue. Kan zaman gue SMA apa gitu ya, apa namanya, bukan hacker, karder ya. Apaan? Jadi itu kayak misalkan lu mau belanja sesuatu gitu ya, dengan harganya mahal tapi lu bisa nitip, misalkan gue ke lu Jo gitu kan, lu karder nih, sebenarnya hacker juga gitu, lu bisa ngebobol CC orang, itu namanya karder. Jadi lu mau belanja motor Harley,
dengan CC orang gitu ya, lu ngebobol CC dia tuh jebret gitu kan, itu namanya karder. Itu zaman gue SMA tuh ada tuh karder. Temen lo cerita aja. Iya temen lo cerita kan, pelaku. Dia bukan pelaku, dia pemesan. Iya pelaku kan. Dia yang menggunakan jasa itu. Iya pelaku. Dia menggunakan jasa. Bukan kadernya, pelakunya mah kadernya dong. Jadi pelaku kejahatan. Konsumennya, klien. Kalau nggak salah otong koil. Otong koil. Dia karder. Dia pelaku karder apa dia memesan dari karder. Wih, ngeri juga. Beli apaan dia kira-kira ya? Dia membeli hal yang tidak umum. Tapi bukan pakai kartu kredit dia ya? Bukan. Kayak kartu kredit siapa? Kan bobol ya, kartu kredit orang. Iya. Emang dunia hacker tuh pengen aja gitu, bisa gitu. Oke, dia enak nih. Nggak ada duit, tinggal ketek masuk duit ya kan. Nggak perlu gawe. Enak ya gawenya. Ya gitu aja udah, nggak perlu effort. Jatuhnya maling dong. Ya kan namanya nge-hack kan istilahnya, bahasa Indonesia apa sih hack? Peretas. Iya kan sama dia maling data, maling duit. Gitu. Jadi hacker ya bisa nyolongin bank mana gitu ya. Iya. Nominal orang, aduh kasihan nih orang nih. Nominalnya tambah. Itu Robin Hood dong. Robin Hood ya kalau kayak gitu mah. Jadi biar kate dosa nggak harus dosa amat. Ada amalnya. Dosanya kebagi ya. Bagi. Nih, pahalanya diambil full. Yang ini rekening banyak banget nih, pindahin sini, pindahin. Gitu. Bisa. Tapi dalam maksudnya masalah politik kayak gitu, politik negara gitu ya. Kenapa sih kayak setiap negara tuh punya hacker masing-masing gitu. Ketika ada orang jago hacker, misalkan nge-hacker ngebobol suatu web negara yang penting, ditangkep terus kayak dibikin perjanjian gitu, lu mau gabung sama gua apa lu gua matiin gitu. Sama aja kan kayak orang yang sempat viral tuh yang ngelamar di Amazon, bukannya Amazon, apa yang perusahaan Jack Ma tuh? Ini ya Alibaba. Dia nge-interview itu cuman butuh laptop doang dan berapa menit gitu. Dia bisa berhasil ngebobol sistem keamanan Alibaba. Sama yang interviewnya udah lo enggak usah banyak lagi, lo kegawe udah sama gue. Oh iya gua tahu. Dia mempraktekkan kalau dia membobol sistem keamanan Alibaba. Kayak gitu doang interviewnya. Dan dibayar mahal itu. Akhirnya dibayar mahal. Buat ngelindungin database-nya Alibaba. Iya lah, berat lah dari dia. Ntar belum hacker-hacker yang lain yang coba mau bobol. Mendingan udah gue sewa dia nih buat nangkal si hacker kan. Hacker kerjanya sama hacker perang. Yang chaosnya itu kalau ada negara-negara yang nggak bisa capable buat ngebangun sistem keamanannya sendiri. Negara yang pakai vendor orang, katakanlah luar deh. Misalnya sistemnya dari Rusia atau dari mana gitu, servernya. Kan dia pihak ketiga kan. Iya. Ya kan, artinya selain si negara ini yang punya data itu, dia juga punya datanya kan. Iya, si vendor itu. Vendor ini bisa aja dijual ke darknet. Iya. Ya bisa aja, cuman ya makanya kalau misalnya yang kemarin muncul tuh nih pas banget kan film ini kan. Biorka itu muncul setahu gue dia kalau misalnya kayak emang dia bener-bener hacker, sebenarnya nggak simpel banget. Kalau emang dia punya link hacker internasional bisa aja kan. Emang hasil retasan si Biorka kan emang didagangin. Iya, cuma ada yang beli nggak tuh gue nggak tahu. Pasti ada lah. Ya, data-data lo ntar ada di situ, siapa tahu kan? Iya, tiba-tiba. Ya dari dulu kayaknya data kita semua kayaknya udah kejual dah. Iya, lu suka banyak yang WhatsApp nggak jelas kan? Iya, gua aja tiba-tiba ada Duo Shine Fitness WhatsApp gua, suruh ikut gabung, gua bilang dapat nomor gua dari mana nih orang nih? Itu dia. Bisa jadi tuh, dia beli tuh. Atau bisa jadi Telkomsel ngejual data kali ya, gua nggak tahu. Kalau lo ditelepon sama bank buat nawarin kredit card. Sama ini deh, kayak misalnya lo pernah nggak ada kan sekarang orang jarang yang pakai SMS ya? Iya. Maksudnya untuk messenger itu kan pakai aplikasi semua. Yeah. Lo pernah nggak di SMS gitu yang nomornya aneh yang cuma 4 digit? Yeah. Terus yang pakai bahasa-bahasa Anda telah mengaktifkan apa gini gitu. Dipotong lah 2.000, 1.000 itu gitu. SMS biasanya tuh. Iya, ini SMS lagi ngebahas SMS. Ini 1.000 tuh dipotong 1.000. Iya, 1.000 kali 1.000 orang gimana? Iya, 100.000.
1000 kali 1000 orang. Berapa? Ya atau jangan sejuta maksud gue. Sejuta itu kalau hitungan 1000. Kalau misalnya dia ambil nomor Iya sejuta kan udah revisi. Kalau dia itu kalau 1000 ya, dan nggak mungkin 1000 juga sih. Dan itu per hari lagi. Gua tuh pernah ngisi pulsa buat. Ada yang kepotong pasti kan? Jadi sisa 20.000. Buat kan jadi gue isi 100 buat apa update apa? Perpanjang apa? Paket. Terus sisa 20.000. 20 hari habis. Padahal lo nggak pakai sama sekali tuh. Enggak. Karena SMS anjing itu masuk tuh. Iya. Tanpa ada persetujuan dari lu kan. Itu hacker, itu bagian dari hacker juga. Tapi gue alhamdulillah belum pernah dapet sih. Itu ya gue masih nyebutin ininya providernya. Ya sebutin aja mau ngapa? XL. Ya udah. Gue terima kayak begitu. Iya, gue enggak sih, gue pakai Tri, gue pakai Telkomsel ya, alhamdulillah sih gue kagak pernah dapet ya SMS. Akhirnya gue kalau XL tuh akhirnya beli yang paket data langsung. Mau nggak beli pakai nggak beli pulsa ya, biar nggak kepake. Iya anjing, rugi banget buat gue. Masa iya 20.000 gue kemakan buat SMS doang dalam 20 hari habis. Iya, mungkin pikirnya dia 1000 orang nggak ngeh kali ya. Iya. Memang kalau sering ya kan. Ya berasa juga. Bukan seorang doang. Iya. Apalagi kalau emang orangnya ngitungin, tiap hari ngecek, pusat berapa ya, Itu hidup di titik nadir banget kayak tiap hari ngecek. Kali 1.000.000 orang. 1.000 sehari. Ya penduduk kita 300 juta bro. Anggaplah 200 jutanya punya handphone kawan ya kan. Ya kali ya itu 1.000 kali 200 juta. Berapa duit tuh dia dapat? Orang suruh ngitung dia dah. Ya enggak itu kan. Lo ngelempar tuh yang jawab gitu. Gue mikir jadinya nih. Ya kan gue juga males ngitung. Dengan gue lempar aja biar kalian yang mikir. Ya, tapi intinya kan banyak itu angkanya kan. Iya kan nggak perlu kita itu tapi banyak. Itu termasuk bagian dari hacker. Hacker kan meretas. Emang lo yakin itu kegiatan hacker? Bisa jadi emang dari provider aja. Iya. Kalau resmi kan ada ininya, notifikasi ini resmi atau gimana, ini kan nggak ada, yang nggak kita lakukan. Soalnya itu terjadi sama nomor yang gue baru beli, yang baru gue aktifin, dan gue nggak aktifin apa-apaan. Iya, maksudnya setiap nomor kesedot gitu, Jo. Iya. Jadi hack ya. Apa sih sekarang yang sistemnya nggak ada online-nya, semua online kan? Online. Mempermudah tapi sekaligus ada celah juga di situ. Ada celahnya banyak. Kelemahannya. Betul, memang harus diperkuat sistemnya. Makanya gue anak zaman dulu deh, barter gitu. Barter. nyimpen uang bawa bantal. Susah banget kayaknya. Lah kalau zaman kalau misalnya yang dihack kan pernah tuh ada, gue lupa deh, bank apa gitu kalau nggak salah. Jadi kayak ada sistem itu dia ada yang nge-hack, jadi uangnya tuh kacak gitu. Ya Bang BRI coy. BRI ya? Iya, dulu pernah. Nah. Iya. Soalnya gue ngumpulin duitnya tiap hari, susah kerja payah ya kan, nabung. Hancurnya sama hacker doang kan, sebel ya. Sebel banget lah. Apalagi bank-bank baru ini kayak bank online gitu. Nah. Fintech. Iya kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitulah, misalkan apa link aja. Ada link aja Telkomsel dong. Punya Mandiri itu ya? Mandiri apa Telkomsel? Mandiri ya? Link aja. Kayak gitu-gitu sebenarnya aman gak sih? Kalau yang sempat gua dengar dari ada podcast yang terkenal deh ngebahas soal hacker juga, sistem keamanan online kita tuh masih di level 1. Berarti payah betul. Perbankan dong. Ya. Level 1 dari berapa ya, level? Pokoknya level yang dari 0 ke yang level berikutnya lah. Masih payah betul. Masih payah beratnya. Masih gampang banget untuk celah untuk dibobol. Hacker. Tapi itu yang gue denger di perbankan kita doang. Iya justru perbankan sektor finansial, sektor krusial lah itu. Krusial banget. Enggak, maksud gue nggak tahu nih kalau di sistem. Lu lihat bagaimana si Benjamin ketika ngehack chart apa? Gini fuck you ya anjing. Chartnya dibikin jadi fuck you itu ngeri banget. Diagram apa? Iya dia candlestick stock market ya kan dibikin fuck you. Lo bayangin orang yang naruh duit anjing tiba-tiba jadi fuck you, apaan nih, duit gue hilang, angusnya nggak jelas ya kan. Iya kan, angusnya nggak jelas, untungnya juga nggak jelas. Kalau yang untung ya mungkin akan berasa bersyukur. Kalau yang
Kalau yang rugi kan anjing brengsek itu kan hancur banget orang jadinya. Gedung lampunya dihack jadi tulisan. Iya. No system is ya. Tapi gue setuju sama. We kill animal. Oh iya. Perusahaan farmasi. Iya. Tapi gue setuju sama si Merek. Setujunya emang karena nggak ada yang aman sih kalau bicara soal online Iya. Sistem inian komputerisasi. Ya buat gitu. orang-orang yang jauh dari kata dunia kayak gitu riskan. Iya. Gitu. Bisa jadi nih handphone lu lagi ditrace sama pemerintah nih. Bisa jadi. Apa-apa. Kamu mah kalau buat pemerintah mau nggak apa-apa, gue nasionalis. Jadi siapa sebenarnya? Kayak masalah ini nih yang baru. Karyawannya Najwa siapa ininya? Siapa? Karyawannya perusahaan Narasi TV. Narasi. Itu kan lagi pada di hack semua itu handphone karyawannya. Kenapa? Emang iya, baru denger tuh gue. Baru denger gue. Ya masalah si Najwa nyindir polisi. Iya. Akhirnya diretas semua tuh handphonenya pada error. Yang retas siapa? Tahu. Tapi ini nyindirnya siapa? Silop. Berarti yang retas? Nggak tahu. Ya gua gak ada bukti. Iya kan gua nanya. Ya kan gua nggak tahu jawabannya. Jangan Benjamin ini lagi siapa? Benjamin Egel lagi yang itu kan ngeri juga tadi itu. Dipesan sama yang mesen. Siapa yang mesen? Nggak tahu. Benjamin Sam. Anjing. Kacau lah. Tapi harus makanya itu nih kalau gue bilang nih hacker nih dia kan bisa memanipulasi sedemikian rupa kan hal yang dia pengen kan. Dia siapin calon presiden satu dari tim teman-teman dia atau siapapun yang dia dukung deh buat nyalonin jadi presiden tahun 2024 nih. Ntar rekapitulasi KPU-nya dia ngatur yang menang doi udah. Oh nggak bisa. Karena kan kita masih manual. Oh iya lupa gue. Nggak bisa jadinya. Nah di 2019 kan kemarin ada wacana pengen online, tapi di situ ditolak sama anggota dewan yang terhormat sama publik karena dikhawatirkan ada manipulasi. Ada manipulasi data. Kecurangan data. Iya makanya ya kita aja analog masih dicurangin, apalagi yang online kan begitu kan. Analog aja masih bisa ditebak. Sebelum pencalonan. Iya. Sebelum pencoblosan. Iya kalau ditebak kan oke lah faktornya banyak. Kalau dicurangin kan jelas gitu. Kalau ditebak faktornya lu bisa menghitung dari berbagai hal kenapa dia bisa menang. Kita bisa bicarakan alasan ya kan kalau analog. Nah kalau lu bicara dicurangin berarti kan jelas ya ini curangin gitu loh. Iya. Udah jelas dicurangin gitu loh. Iya kan beda sama lu dia nih pasti menang nih karena lu bisa berpikir lewat melalui berbagai hal. Tapi kalau dicurangin jelas ada fakta ya dicurangin gitu misalkan. Iya kalau lagi dengan sistem online. Sistem pengaduan adanya kecurangan di pemilu aja yang analog aja orangnya datang aneh-aneh. Itu ya ribu Papua. Iya. Saya tidak ngerti apa-apa, Bapak nanya bener-bener aja. Kan itu analog aja masih ketemu orang yang kayak begitu. Gimana orang nanti semua digital nih. Makin jauh gapnya. Aneh makanya. Aduh, kacau emang. Digital tuh berarti nggak ada yang aman ya. Iya kan makanya si Merek juga bilang nggak ada sistem yang aman kan. Nggak ada sistem yang aman. Dan sekalipun itu bin aja bisa diretas kan nih berkata gitu. Dan yang paling menariknya adalah ya lu senang-senang aja di dunia maya sama di dunia nyata. Itu paling anjir sih. Ya lo berarti si Benjamin meretas ya emang awalnya senang-senang aja karena gue senang ngeretas ya gue ngeretas. Jadi have fun aja kan menjual data. Atau Bjorka mungkin saat ini dia sedang bersenang-senang dengan kegiatannya dia kan meretas akun apapun. Dia kemarin sempet cuman gue nggak tahu nih kenapa nggak diviralin ya. Terlepas bener atau enggak ya. Yang disebut dalangnya Munir. Iya. Pakai nama langsung namanya siapa loh? Itu rame kok. Tapi nggak bertahan lama. Iya, dibikin nggak tahan lama. Iya. Karena tahu deh. Isunya diganti apa waktu itu? Enggak, dia juga cuman yang bukan soal Munirnya, yang soal data-data penduduk. Iya, gue tahu kan dia sempat ini pelaku Munir nih. Iya. Cuman habis itu isunya ganti ke mana?
Ya itu yang dia itu yang data-data apa KTP atau yang diperjualbelikan itu yang di dunia sono, dunia dark web itu loh. Gue lupa lah runutan kasusnya si Iya Biorka. pokoknya itu sempet ada tuh dia nyeletuk tuh soal itu di Twitter kalau nggak salah tuh dia nyebut nih sini nih nama orang ini. Ya, melibatkan TNI itu ya kalau nggak salah ya. Ya melibatkan semuanya. Iya, semuanya lah. Ih, ngeri juga tuh. Orang disebut pilotnya. Ya, sampai pilotnya. Sampai pilot-pilotnya pelaku. Itu si Biorka yang ngomong. Iya, tapi Biorka kan tukang es cendol, bro. Gimana dong? Enggak ada di YouTube. Biorka itu diacak-acak bapaknya Ayu Ting Ting siapa? Oh ini Ayah Rojak. Ayah Rojak. Apa namanya ditukar-tukar Bang Rojak. Iya. Orang Depok pasti dong. Iya, Depok lagi. Depok lagi emang Depok, laknat. Anjing dah. Tapi emang Biorka ini menurut lo ada apa enggak? Ya ada lah. Sampai bukan settingan doang. Ya ada lah. Ada lah menurut gua ada Biorka ini sosoknya ada lepas dari settingan atau apapun. Tapi ngapain sih kalau enggak, artinya kalau misalnya settingan kan berarti apa yang dilakuin enggak murni dong. Ada orang di balik dia dong. Ya iya, maksud gua ngapain kalau enggak kalau di film ini kan dia murni nih dari keresahan dia pribadi berkembang jadi hacker terus dia ngacak-ngacak apa yang dia itu karena kemauan dia pribadi. Kalau Biorka ini ngacak-ngacak Biorka konsentrasi netizen dari suatu kasus. Ya gua nggak tahu kalau motifnya Biorka mah. Iya kan motif kan lo nyari motif kan, gue nggak tahu motifnya Biorka. Bisa dia emang makanya bisa dia emang dia lagi. Yang tadinya netizen konsentrasi sama satu kasus. Gitu iya kan. Iya kan bisa jadi. Apa pengalihan isu lagi? Iya nggak tahu. Iya nggak tahu. Lagi kalau pengalihan isu mah sekarang nggak perlu repot-repot pakai hacker kali. Kasih aja lendir, orang udah hilang, artisnya tangkep lagi, videonya biberin. Bukan masalah dia hacker, maksudnya hacker tuh cuman jadi sosok aja. Iya, gue paham maksud lo. Cuma maksud gue kalau udah pengalihan kasus mah sekarang kasih aja lendir dah, gampang masyarakat terdistract-nya melendir. Ini aja perselingkuhan Rizky Bilar nih yang lagi naik nih ya, gue jadi tahu kan anjing. Malah dinaik-naikin tuh berita. Iya. Bisa jadi lagi di setting dia nih. Udah lu KDRT aja KDRT. Gue gedek sama netizen, gampang banget konsentrasinya berubah. Ya emang kalau di Twitter tuh emang bangsat sih. Iya, Biorka lagi turun nih pamor ini belum ada kegiatan. Bang Rojak. Ayah Rojak pamornya lagi turun nih. Harus ada aktivitas. Tapi dia udah enggak ada yang beritain lagi Biorka ya. Terakhir kan dia ngehack identitasnya siapa gitu, gue lupa. Mahfud kan juga kena sama dia kan. Enggak, pokoknya yang gue denger tuh terakhir ada penangkapan di mana? Jawa Timur lah. Itu Kang Cendol yang ditangkap sama polisi. Iya, dia gara-gara ngejual data. Bukan, apa namanya? Telegram. Hasil hacknya si Biorka kan, dia bantu jual. Bukan, iya. jadi gini. Ceritanya si anak muda ini punya akun Telegram yang pengikutnya udah banyak. Iya. Biorka mau ngebeli tuh akunnya dia. Dan si anak muda ini tahu itu Biorka. Dan alasannya si anak muda ini gue pengen terkenal. Tapi dia belum pernah ketemu. Tapi dia tahu itu Biorka, yang beli Biorka. Dijual lah ke Biorka. Diretas lah sama polisi. Ketahuan ketrek dia nih. Siapa yang ngejual. Dan pernyataannya si anak muda ini, ya gue tahu itu Biorka yang beli. Kenapa lu beli? Gue pengen terkenal pak, gitu intinya. Kenapa lo jual? Ya kenapa lu jual? Gitu doang, nggak pengen terkenal. Iya. Tuh dia belinya bayarnya pakai apa? Cuma dibayar $100. Iya, pakai apa ngirimnya? Cash atau ke apa tuh sekarang? Dompetku dompet digital lah intinya. Iya, dompet digital. Gitu. Berarti kan harusnya polisi udah tahu siapa. Iya, yang ngirimnya. Iya kan tercatat. Semua transaksi digital kan meninggalkan jejak. Kalau analog tinggal dibakar, hilang tuh barang. Itu jadi pertanyaan tuh. Iya. Nah, iya kan harusnya udah diungkap. Oh iya, dia kelihatan transfer si bocil dapat transfer dari si B. Dan Biorka. Iya, Bang Rojak. Iya. Ya itu udah kelihatan kan harusnya kan. Udah bisa disebutkan bahwa dia namanya tunggu ini. Si siapa ya si orang Madiun ya?
Madiun ya? Pokoknya yang ketangkep ini awalnya polisi kecium gimana? Kan dia ngejual nih. Biorka beli. Nah, polisi taunya adanya transaksi itu dari mana? Berarti kan dia nge-track. Yang di-track siapa? Masa orang sekian ratus juta orang nih tinggal di Indonesia, masa satu polisi nge-tracknya? Ya ada kan namanya digital selalu meninggalkan jejak. Ada yang namanya ping, IP address kan mantul-mantul. Iya, cuman kan si siapa namanya si yang beli ini Biorka ini belinya kan enggak apa namanya komunikasi kayak gimana gitu loh sampai dia ke tracking maksud gue gitu. Harusnya Biorka ke tracking juga dong gitu. Iya kan, maksud gue. Ya itu tadi gue tanyain kan udah kelihatan tuh beli sama si bocil. Berarti udah fiktif Biorka ini. Ya nggak tahu. Lu jangan minta gue bilang iya dong. Iya. Tapi nggak tahu kawan, siapa tahu asli atau siapa tahu settingan. Itu kocak banget tuh yang meme yang pertama kali keluar tuh Biorka yang orang tukang cendol bangsat. Kalau kata maknya komputernya nggak punya. Ya iyalah gimana mau ngehack kan, gimana mau ngambil sekelas Benjamin masih butuh laptop atau datang ke tempat TKP buat ngehack. Lah ini Kang Cendolnya gimana urusannya? Dia ngambil database KTP orang sama data KPU tapi ngeri ya berarti ya. Ngeri lah. Data tuh emang seberapa penting sih data ini maksud gue kayak jadi gini dong, kalau misalkan di daerah Citayam gitu, daerah Cinere atau daerah Pondok Labu gitu ya. Lu mau menjual es teh manis misalkan. Lu bisa beli dari misalkan lu butuh research and development R&D. Nah, maksudnya dari R&D itu punya data. Nah, lu di sini Pak di Cinere nih yang demen es teh manis. Lu buka di situ. Cuman enggak itu kan cuman bentuk penjualannya aja kan. Lah, kan kalau untuk data pribadinya kan sekarang gini deh, kayak bedanya sama bank apa sih? Lo kan kalau misalnya daftar di bank kan semua mah kayak KTP, nama ibu kandung. Itu kan salah satu kenapa data itu penting. Karena lu bisa di-track seberapa sering lu beli beraktivitas berarti aktivitas lu, kesukaan lu bisa di-track di situ dong. Kira termasuk kalau misalnya aktivitas gua mobilitas gua kemana-mana pakai gokar ataupun grab car gitu ketahuan lo sering ke tempat pijat, lo sering ke diskotik, sering kemana kan kelihatan tuh. Iya, habitnya ada dan itu kan bisa dijadikan. Misalkan lo sering ke tempat pijat nih, tidak acuan ya. Iya, lo dilaporin nih black market lagi. Black Mamba. Cewek dong kalau Black Mamba. Tapi diperas lah intinya. Ini gue laporin sama bini lo nih, lo sering ke tempat pijat kan gitu kan. Iya. Sering nggak ke tempat pijat? Jadi enggak, berarti enggak. Motifnya itu aja ya berarti ya. Apaan? Dagang. Enggak, kerugian ke kitanya. Ketika data pribadi kita kesebar. Iya, kalau lo gua hacker nih, gua punya data lo, gua pakai pinjol pakai nama lo. Bisa itu juga kerugiannya. Iya. Cuma kan tetap ada verifikasi dari orang yang bersangkutan. Iya kan, gue punya data lu semua. Gue lengkap punya data lu semua nih. Istilah kata dari ujung rambut sampai ujung jembut gue tahu. Iya kan? Iya. Berarti nggak usah terlalu digital banget lah, manual aja. Lu mau lu daftar KTP, daftar KTP mesti ngisi dulu. Karena percuma juga di sini fotokopi KTP aja udah elektronik masih di fotokopi. Iya juga sih. Iya. Coba lu ke Samsat masalah apa balik nama perpanjang SIM STNK. Iya. Fotokopi KTP-nya nggak ada nih. Iya. Udah mati. Ya lah bang, tinggal ambil aja kan KTP. Padahal kan data lu udah ada di se-Indonesia kan. IKTP koneksi. Iya kan. Betul sih. Berarti yang kurang bekerja, yang kurang luas gaweannya sih di Dukcapil. Dia mesti datang tuh ngajakin kerja sama perusahaan-perusasahaan yang memerlukan data kayak begitu. Karena kan semua yang memang dia doi kan. Dukcapil tuh harusnya yang direkrut adalah orang-orang yang berpotensi menjadi hacker. Iya. Ya makanya bagian. Jadi maksudnya nanti ketika hacker itu bekerja di Dukcapil, jadi mereka tuh tidak
perlu apa ya? Nggak perlu capek-capek. Ini mana nih datanya? Krek. Oh ini ya, Pak. Udah ada. Udah aman-aman, Pak, gitu kan. Tuh. Mungkin karena mahal juga kali bayar hacker ya. Nggak tahu juga gue tarifnya berapa sih. Mungkin Pak kalau Tukar gua hacker cendol nih dapet gue nggak? bisa kemampuan segini nih Pak, ya bayaran gue segini lah gitu. Tuker cendol dapat gak sih? Ya gue mampunya bayar lo cendol, tapi gue nuntut keamanan lebih gimana? Boleh gak sih? Cendol. Combro. Mereka tuh ada ininya nggak ya kayak di film ini tuh hacker-hacker yang Community, yang komunitas pasti ada lah gue yang ada sih. ya. Iya, Nah bisa itu kan yang di dalam kereta itu kan sebenarnya komunitas kan. komunitas lagi Iya, pada kan ngumpul. film nggak maksud gue realnya. Iya kan filmnya Film itu kan berangkat dari relevant lah ya, Iya. dari kondisi nyata. Oke lah katakan Kan harusnya tracker namanya hacker kan nggak ke track, mereka ngumpul kayak gitu udah kebayang pasti kan ya khayalan enggak, doang. itu kan yang terjadi di dunia nyata ya begitu. Cara penggambarannya gimana caranya ya dibuat mungkin semudah itu kelihatannya. supaya penonton itu mudah menafsirkannya, Ntar mencernanya. lu kalau misalnya dia sama sutradaranya dibilang lu kalau mau masuk website ini harus punya password ID khusus dan segala macam, cara loginnya begini begitu pakai bahasa program, yang nonton anjing nih film apaan sih? Kayak lagi les IT jadi begitu. Udah dibikin gampang aja. Gua ngebayangin kalau hacker-hacker sini nongkrong di mana ya? Jadi Pikiran nggak lo? darknet di depan komputer. depan komputer. Nongkrongnya ngumpulnya Iya, bukan gaweannya. Depan komputer. Nggak mungkin lah kan, masing-masing dia menutupi jati diri asli. Iya kan di film ketemuannya beban pakai topeng. Di sini kayak gitu apa enggak ya? Ya gua kan nggak tahu, Bisa siapa tahu jadi. Parjo. Wih, lo jok lo. Buka topeng lo. Dibuka topeng lagi. Enggak keluar topengnya. Itu kayak si ini siapa? Ini film ini. Benjamin kan Iya. pasti di dalam topeng mulu isinya. Ya itu kan menggambarkan dunia maya kan emang penuh dengan Iya. kepalsuan. Ketika lu sebagai hacker, ketika lu ketahuan jati diri asli lu gitu kan, lu bisa mati. Sama kayak cepu berarti ya. Iya. Ya itu buktinya kan yang datanya di anggota Friends yang ditembak ketam. Iya, karena kan ketahuan. Ketahuan doi ternyata adalah anggota CIA ya, apa intelijen Jerman gitu. Intelijen Jerman. Iya kan? Dia hacker yang bekerja dibayar sama intelijen Jerman buat ngumpulin data-data hacker, community Iya. hacker, masuk deh dalam komunitas. Nah, Benjamin ini kan ketahuan juga Iya. sama hacker apa? Ya kan dia ketahuan yang pas dia ngeretas data yang itu tuh, yang MRX. merek. Data Iya. inian apa agen Iya, agen beras. agen galon. Enggak, gua ngebayangin kalau misalnya hacker-hacker di sini nih, di Indonesia nih kayak Biorka gitu sama teman-temannya kontrak atau rumah gitu misalnya. Anjay. Melek kita nggak ada duit nih. Nih lu nih bang ini nih belum nih gitu. Bobol. Nah tuh terus Tang tingtung ya. Mana yang iya, beruntung. BM-nya ini ngehack institusi. Anjing gua BM ngapain ya? Gabut nih gua nih gini gitu. Enak kali begitu ya, banyak kemampuan gitu kali ya. Tapi nggak mungkin juga hacker ngebobol rekening. Nggak bisa, emang bisa. Bukan nggak bisa. Kelacak. Ya kelacak lah. Nyampenya ke rekening siapa? Dah, Oh iya. lu sesimpel gini aja sih ya, misalkan nih orang tuh nggak akan ngeh kalau rekening lu diambil 2 digit di belakang. Ya kan Lu misalkan rekening lu kan iya. 17 misalkan nih 17 juta Iya. itu kan orang biasa. Koma. Jo. iya koma 30. Koma 30-nya aja yang diambil dari seluruh manusia dikumpulin ke misalkan 3 atau 4 5 rekening berbeda, ngumpul aja tiap hari tuh. Itu kan kayak kasus yang dulu siapa? Zaman dulu banget tuh, zaman Orde Baru tuh. Siapa ya? Buset. Tamsil, Edi Tansil. Ejakulasi tanpa hasil. Goblok. Edi Tansil. Iya. Dia kan ngambilin cepet dari masing-masing Iya, ini. Iya kayak gitu kan gak Dapat berasa juga. miliaran apa triliunan tuh Iya dia. kan lu ngambil 2 digit di belakang yang Sekarang terakhir yang 0, banyak juga Bing rekening-rekening bodong yang dijual-jualin cuman aktif. Yang namanya capek gitu. Pakai nama siapa dibikin rekening Bang Ape gitu, yang megang bukan tuh orang, yang megang ya untuk keperluan lain buat rekber apa tuh? rekening Ya, bersama. mungkin untuk ini kali yang judi online itu All kali. shop. Di online. Gue udah all shop nyebutnya bagus. Edep. Edep. Wah. Iyalah. Bisa jadi sih.
Ya sekarang kalau misalnya kayak jangankan untuk hacker yang buat ngerekening, transaksi yang haram deh, narkoba apa kan pakai rekening juga misalnya. Nggak mungkin pakai rekening pribadi kan tuh adabnya bego berarti. Iya enggak? Kalau mau di track gitu, apapun itu. Bisa jadi. Jual beli senjata, transaksi apa, penyelundupan apa, kan transfernya nggak mungkin bawa renteng-renteng uang kas untuk pembayarannya. Mungkin. Cash lebih gampang. Lebih nggak terdetek. Iya. Ya, cuman lu transaksi yang kelas jahat atas tuh emang iya. Iya. Cuman gue bingung bisa cashnya segitu banyak. Dia narik dari berapa bank ya biar gak ada kecurigaan. Iya dong, kalau lu narik dari misalkan BCA langsung narik 1 miliar, anjing buat apaan lu pak, iya kan? Makanya lu harus curigain tuh kalau misalkan ada mobil truk yang gede yang biru-biru tuh, yang truk box biru-biru terus dikawal sama depannya ada mobil Skurikor. Cuman yang gede biru itu lu dong. Iya tahu. Karena 5 berjejer tuh. Blind van. 5 berjejer tuh. Jadi di salah satu mobilnya itu isinya ada. Ya ada lah yang bawa siapa kalau nggak ada isinya. Maksudnya ada duitnya atau emas gitu. Jadi dari 5 itu nggak isi semua. Random. Buat ini kamuflase ya kan. Iya. Kayak Italian Job ya. Iya. Tahu film Italian Job nggak lu? Tahu. Iya. Lu tau gitu kan blow job. Aduh. Rasanya apa itu? ada spaghettinya. Ada pizza. Iya. Seru ya bahas online nih. Besar. Yang online itu. Iya. Ya maksudnya kan di zaman sekarang online kan ya makin gencar terus masalah ya kayak perbankan juga berkembang menjadi perbankan online juga. Berarti kan perkembangan hacker ini juga lebih maju lagi. Iya pastilah. Penjahat kan selalu lebih pintar daripada 2 kali lebih pintar daripada polisi. Aparat lah maksudnya lah. Jangan polisi mulu sih ya, didiskreditkan mulu di kita polisi. Ya memang lagi didiskreditkan. Tapi gue punya kecurigaan gini loh, setiap sistem yang dibikin diproduksi entah itu providernya sistem dimanapun gitu ya, kayak emang udah pasti ada dia udah pasti tahu celahnya dan celah itu bisa dimanfaatin buat dia. Kalau feeling gue sih, curigaan gue sih, misalnya gue punya perusahaan nih, sistem keamanan digital gitu umpamanya, dipakailah gue sama BIN nih. Gue vendornya BIN gitu misalnya, gue yang bikin tuh keamanannya BIN segala macam. Kan gue tahu kelemahan gue apa. Iya gak? Nah bego gue kalau nggak jual kelemahan gue itu ke pihak yang lain. Tapi kan ini lo kredibilitas lo. Yeah. Nanti nggak dijual langsung, ntar kalau sakit hati, kalau paymentnya telat. Nah pemerintah kan 6 bulan. Terminnya lama ya. 2 kali tempo. Anjing. Ya tapi kan biasanya hacker itu kan maksudnya tumbuh bukan karena sakit hati di situ, karena emang dia punya kemampuan. Terus seneng ngisengin orang, terus pengen bereksperimen atau pengen menunjukkan diri kali ya, jati diri gitu. Dia pengen membuktikan bahwa gue hacker jago, gue bisa ngebobol BIN gitu. Yang kocak mah itu yang web yang kemarin banyak tuh, webnya PSSI, webnya apa yang diganti-ganti tuh halaman. Jadi TNI aja ada Twitternya di-hack, jadi jualan penguin. Anjing. TNI jualan penguin. Nggak ada harganya di mata hacker ya. Tentara padahal lo. Ya berarti kan jatuhnya di Indonesia harus diupdate. Harus. Kan masih di level 1 dari 100. Dan mau mengupdate itu kan berarti biayanya gede kan. Iya. Ya mungkin dari Kementerian Keamanan kali ya. Keamanan. Maksudnya buat mengajukan anggaran bahwa sistem kita harus diperkuat gitu. Ya keuangan kan tinggal kasir kalau keuangan kan. Ya udah kalau presiden setuju, MPR DPR setuju, ya udah keuangan kan ngasih. Duitnya dari mana? Ya kita bayar pajak lagi lah. Sedih banget kayaknya, yang menanggung bersama. Tapi gue tetap skeptis loh sama dunia kayak gini loh. Soalnya contoh deh kayak apa ya, misalnya
kayak teknologi yang kita nggak punya, yang harus kita pakai teknologi orang lain gitu. Produsen, misalnya kita di pabrik apa nih, umpamanya nih, tutup pabrik pakai teknologinya Jepang. Iya. Kan mau nggak mau, yang semua untuk maintenance, untuk upgrade tadi itu, untuk apapun itu kan dari produsennya kan. Iya. Nah berarti kan si produsen ini kan tahu yang kita pakai tuh sebagus apa sih, ya kan, maksudnya levelnya teknologi sekeren apa sih. Sama juga kayak data keamanan juga, kalau selagi kita nggak develop sendiri, kita masih pakai pihak ketiga, akan selamanya bakal gampang dibobol. Yang gua bingung sebenarnya kenapa pihak ketiganya bukan orang sini. Iya kan juga bilang, selagi kita nggak bisa yang ngebeli sendiri, selagi kita pakai pihak ketiga. Bukan nggak bisa, kita nggak mau. Ngomong ya. Gue bingung kenapa nggak mau sama pakai, padahal kemampuan orang sini tuh sama rata gitu. Iya. Sekarang kayak permasalahan orang bikin motor, orang bikin mobil, orang Indonesia ya, bisa. Cuman kan perkaranya ada politik di situ, politik dagang yang nggak bisa, kita nggak bisa nembus. Iya benar-benar. Dan tidak diperkuat oleh dukungan pemerintah. Harusnya pemerintah kayak misalnya negara-negara lain kayak India. Oh itu India tuh apa namanya, Silicon Valley, ada udah Bajai itu. Terus kayak Malaysia punya mobil sendiri. Iya. Kita ada mobil SMK bilangnya. Ya, padahal ibarat Pak Jokowi kan udah, cuman tetap aja nggak. Yang bikin bias banyak. Mah ini bukan kita nih. Cina nih. Padahal presiden udah ngomong begitu, kagak didukung juga. Iya. Sekarang malah muncul brand-brand baru mobil sekarang pada pakai listrik. Ya kan? Enggak brand baru juga sih. Enggak, maksudnya dia ngeluarin brand baru, produk baru yang sifatnya listrik, bukan bensin lagi. Padahal di Indonesia kalau kita ngomongin kayak kendaraan listrik gitu kan, dari kapan tahu itu ada komunitas yang mereka merakit motor, mobil gitu kan, banyak dengan listrik gitu, dikonversikan atau bikin baru pakai listrik, tapi mereka tuh nggak disupport. Ya udah dihilangin aja. Arang, lu pernah lihat kayak rombongan Vespa tuh yang kaleng? Itu juga bisa disulap jadi Vespa itu. Modal dinamo doang. Kan konsepnya kreatif. Iya. Betul. Bakal disupport. betul. Ya masalahnya tidak ada support dari dan masalahnya kalau akademisi buat juga belum tentu bisa dikomersialisasi gitu loh. Ada satu dan lain hal lah yang oke lah, komunitas yang bikin listrik tadi, motor listrik itu ada, dia bisa bikin, tapi untuk skala industri ya belum tentu bisa dikomersialisasi juga. Kayak vaksin kemarin Nusantara emang laku. Malah dikata-katain. Mau terbit. Sempat waktu itu, cuma nggak laku, nggak di. Yang ngedukung vaksin Nusantara malah disingkirin sama ID. Ya udah sih. Kayak gitu, kita nggak bakal bisa berkembang. Ya. Mungkin memang negara ini butuh hacker. Butuh hacker buat. Banyakin hacker aja lah, udahlah. Iya. Pelatihan hacker sejak dini gimana kita buat? Pelatihan hacker. Ganti buat support ke kemana-mana. Dukcapil dulu. bisa nih kita bertiga kan nggak tahu apa-apa nih soal dunia hacker, tapi kita tahu kan nih, iya kan, kita buat dari sekarang biar besok kita jadi kapitalis hacker gimana nih. Lembaga penerbit hacker tertop Indonesia. Kita bikin akun di Shopee, jual beli hacker dia. Iya. Kita mah cuan aja, yang kerja orang. Iya nggak, gimana nih? Kita habis sama ada si bangke jual gue dengan harga murah. Wah, kah akun banknya jadi miskin. Iya benar-benar tuh. Tidak terasa ya. Tak terasa. Berapa lama sih? 59 detik kayak menit. Iya. Berapa ya rating nih film The Who Am I? Bukan yang ini, bukan yang Jackie Chan. Lo kan nonton yang Jackie Chan. Iya. Jackie Chan 2008. Yang dipakai infus pakai kelapa. Iya kan iya. Yang nggak bisa ngomong Cina lagi. Ya, jadi berapa nih ratingnya? 7 gue. 7 deh gue. Gue 6 dah. Lo emang selalu tampil beda lo. Enggak, soalnya lain kali dia dulu deh kita tayangin. Iya. Lu nanti berikutnya lu duluan yang nyeblak. Iya, oke lah.
Gue kasih 6 karena ya menurut gue ceritanya normal aja, cuman gue suka plotnya aja sih. Normatif ya gitu ya. Iya ceritanya enggak, lo emang tipikal hacker lo nggak mau ini lo nggak ini penilaian kita lo. Ya udah ntar penilaian kita di hack aja deh sama siapa deh. Omongan gue diganti aja udah. Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.